Ya, selamat pagi pemirsa. Kembali Anda bertemu dalam serial pembahasan riset Indonesia yang merupakan buah dari pandangan, pemikiran, visi saya untuk uh, boleh dibilang perubahan Indonesia ke arah yang on the right track, ya, ke jalur yang benar untuk menuju apa yang dicita-citakan, yaitu Indonesia maju dan Indonesia emas 2045, ya. Di episode yang kesekian dari Set Indonesia yang insya Allah bakal tayang paling cepat, ya, nanti episode terakhirnya pas pelantikan presiden terpilih, ya, presiden ke-8 kita Pak Prabowo Subianto, nanti tanggal 20 Oktober 2024 paling cepat, paling lambat nanti itu di episode paling akhirnya, tergantung dari sayanya, itu nanti di tanggal 28 Oktober 2024 pas hari Sumpah Pemuda yang ke-96, ya. Itu mudah-mudahan kalau itu nanti paling diperpanjang lagi sampai tanggal 10 November 2024. Panjang ya pembahasannya, ya. Ya, nanti lihat nantilah, ya, ke depannya ini bagaimana. Oke. Sekarang kita bicara tentang apa yang kemarin disebut revolusi mental, ya. Kita bicara dari perspektif Islam dulu deh, karena kan saya orang Islam dan Indonesia ini juga mayoritas penduduknya orang Islam. Nah, sekarang bagaimana kita menciptakan mental orang-orang Indonesia ini bisa on time sholat, on time dalam semua hal. Dimulai dari sholat dulu deh, ya. Kalau sholatnya on time, ya, insya Allah hal-hal lain pun juga akan on time, gitu loh. Nah, masyarakat kita ini kan dikenal dengan sebutan masyarakat yang suka ngaret, atau istilahnya jam karet, gitu loh. Kenapa jam karet? Kenapa ngaret, ya? Iya, karena mohon maaf, kebanyakan orang di Indonesia, bil khusus orang-orang Islam di Indonesia ini, kebanyakan kalau sholat aja ngaret, ya enggak? Iya, saya tadi kan sempat ada adu mulut dikit sama mama saya tentang saya yang berangkat subuhnya jam segini, karena waktu subuhnya makin kesini makin maju. Tiba-tiba jam 4 lewat udah udah imsak. Ya kan, jam 4 seperempat lewat udah azan subuh. Ini Jakarta ya. Kalau di daerah lain kan ya tinggal sesuaikan aja lah waktunya. Karena saya tinggal di Jakarta nih. Iya, jadi ya beda dong. Ya tentunya saya berangkat awal-awal tujuannya adalah untuk bisa dapat soft yang di depan, karena ada satu dalil yang mengatakan, ya, saya lupa dalilnya apa, yang jelas ada dalil tentang keutamaan, ya, ketika kita datang ke masjid itu penuhi soft depan yang terlebih dahulu, gitu loh. Itu ada keutamaannya, ya, selain tentunya dapat berkah pastinya, gitu loh. Penuhi soft depan terlebih dahulu, gitu loh. Tapi kan kadang-kadang mohon maaf lahir dan batin, ya, kalau di hari Jumat nih biasanya, terutama di masjid-masjid Betawi, gitu, kadang-kadang soft depan itu di reserve untuk, ya, pembesar-pembesarnya, para kiai-kiainya terutama. Ya itu sih kita nggak usah persoalkan dan sebagainya. Yang dipersoalkan itu adalah udah take off, dia bukan siapa-siapa, dia bukan pembesar. Kayak contoh kemarin pas sholat Idul Fitri sholat Idul Adha di Masjid Akarim Bintar Permais itu,
ya. Soft depan itu diisi bukan oleh yang notabene-nya bukan siapa-siapa gitu ya, bukan pembesar, bukan kiai, bukan apa gitu ya, bukan pengurus masjid juga, tapi ngetek di situ. Nah ini kan lucu. Allahu alam ya. Itu nggak boleh seperti itu. Kalau orang Betawi itu sangat menghargai ulama, menghargai kiainya, menghargai guru gitu. Itu juga penting. Nah, kembali kita. Nah, kalau orang sholatnya aja ngaret, yang lainan pun juga pasti ngaret. Kan kita sering diajari. Kalau orang Islam itu, kalau sholatnya bagus, yang lain pun juga pasti bagus. Kalau sholatnya jelek, yang lain pun juga pasti akan jelek. Karena orang Islam itu dilihat dari apa? Dari sholatnya. Sholat itu amalan pertama yang akan dihisap nanti pada saat yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar gak? Iya. Jadi kalau sholatnya ngaret, yang lain-lain pun juga pasti akan ngaret. Tapi kalau sholatnya on time, ya ketika azan berkumandang langsung gegas sholat gitu. Bahkan mohon maaf kalau yang berjamaah ke masjid, ke musala ya, baik laki atau perempuan, podoa ya sami mawon ya, sama aja. Dari sebelum azan sudah datang ke masjid, datang ke musala, itu keutamaannya bagus, dapat pahala lebih insya Allah ya. Bukan hanya pahala salat berjamaah 27 derajat, tapi ada keberkahan dan ada fadilah lain, datang lebih awal ya, datang lebih awal salat berjamaah di masjid dan musala. Apalagi subuh-subuh begini, salat kita disaksikan oleh malaikat. Oleh malaikat. Ada hadis yang mengatakan seperti itu. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Itu. Coba lihat. Ya, kalau kita salatnya on time, terutama subuh dan isya, yang rawan banget ini, rawan banget. Isya rawan capek ngantuk, subuh rawan sama juga ngantuk siangan kan. Pernah saya kayak gitu, pernah rawan. Makanya kalau sholat kita on time, yang lain pun juga pasti akan on time ya. On time itu bukan hanya sekedar tepat waktu. Kalau kita bisa sholat awal waktu, berjemaah gitu ya, datang ke masjid mushola di awal-awal, bahkan jauh sebelum azan berkumandang, dapat keutamaan yang top marko top, jos marko jos ya, jos marko jos lah pokoknya. Yang lain pun juga pasti akan begitu mengikuti. Kita pun juga jadi orang yang terbiasa mengawali semua segala sesuatu kita lakukan awal-awal. Ya. Kita datang ke kantor awal waktu. Kita datang buka tempat usaha kita awal waktu, ya. Kita buat keputusan berkait dengan ini dan itu di awal waktu. Nggak ngaret. Kita datang ke acara-acara tertentu pun juga lebih awal. Gitu ya. Jadi mari ya, inilah dari sholat ini insya Allah akan terwujud namanya revolusi mental yang hakiki. Terima kasih, selamat pagi, selamat aktivitas.